Ngereng mun pada pertanyaan. Gula pompong lodang. Ngereng. Ada mic ya? Nah. Mic kan melengi di ngepi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katina apa pandangan syariat Islam manabi beda ajem tetangga nyak ajem lagi tetangga nyaki ajem mabini tetangga napa si andi ajem lagi andi hak kangkui ngelak telur apa ketiban apa gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Subhanallah. Allah dalam mereka. Kula aja jawab pertanyaan sampean pada ban pawon nata tangke akrondung ka kano ka pagar tetangga ka pagarang nata tangke dadi ngampong sebenarnya nyanano are ngampong kenengan dia taule dadi ajam laki tetangga gelun tengki asina kan asina menajam bini mana telur lagi duit tahun entar amin haan sendi ajam bini diki wang wacak jadi senyumbang tangan jam lagi entar hakan diajam bini kena pon beleboi lebur bertanya nembian gini. Diki mon kini kepai hokomin si ajam laki kini ke andri si andi ajam laki andi hak telur si andi ajam bini bisa sampai laki si gelu tadi sampai laki si ngancin sampai bini anan gerua si andi sampai laki andi hak bodoh nih. Gimana? Gimana mulai pada pertanyaan jatuh. Gimana? Mana ini? Gimana? Panjenengan, ini kan mic ini kan. Antara. Lebur pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mula terus tanya masalah game nang HP karena kebanyakan makin game kento manabi main game kento dapat poin si kak dimah poin gele bisa ditukar kalau ben pulsa gitu ketipun apa hokomah game ya game online game. Ada pendaftarannya sobung tidak ada kalau tidak ada pendaftarannya tidak ada masalah karena yang masalah itu begini ya. Permainan itu dianggap judi, ya. Permainan itu dianggap judi. Yang jelas bila mana permainan itu ataupun lomba itu satu menarik pendaftaran, menarik pendaftaran, satu, dua, hadiah diambilkan dari pendaftaran. Ini judi. Makin lomba pidato, makin lomba kiro. Kalau hadiahnya diambilkan dari pendaftaran, maka itu banyak yang berpendapat bahwa itu adalah judi. Karena apa? Pada nyombang kapi, kemudian hasil sombong. Nah itu tiaki hadiah. Kimar. Bagaimana caranya? Enggak JJS itu ya, jalan-jalan santai itu ada pendaftaran, maka kemudian pendaftarannya itu dijadikan hadiah. Kalau ada sponsor kulkas, sponsor pun apa, kemudian memberi hadiah, yang mana hadiah itu diambilkan dari sponsor, tidak diambilkan dari pendaftaran, maka itu hukumnya bukan judi. Kalau tadi game itu tidak ada pendaftarannya, tapi tahu-tahu dapat hadiah poin, ya
dapat hadiah poin, maka poin itu bisa ditukar dari pulsa. Saya kira enggak. Sebentar dulu. Kenapa? Paket itu kan paket itu unlimited, bisa dipakai untuk WA, bukan untuk apa, kan begitu kan? Bukan tertentu untuk game. Tapi kalau tertentu untuk game, beli paket untuk game, beda lagi. Kan tidak ada kan? Tidak ada kan? Oke, beda saya kangkui ngobangi poin gila majer usaha. Oh, tidak bisa kalau itu. Tidak bisa kalau itu. Okay. Jadi untuk membeli poin itu untuk mendapat poin harus bayar. Nah itu yang bermasalah. Itu yang bermasalah. Bisa saja dari poin itu kemudian, dari bayaran itu kemudian dijadikan hadiah. Bisa itu judi. Paham iki? Mana bi jual beli na game kena katipan apa? Maksudnya jual beli gimana? Karena kebanyakan game gitu jual. Jual aplikasi tidak ada masalah. Kodenya, gamenya, akunnya kayak kata. Terus tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Kan sampean menjual haknya sampean. Sama itu dengan hukumnya menjual sama sebentar. Di PSKTB ada itu. Menjual apa ya? Bagian arisan, nomor arisan, jual. Ada tang di. Kok ben melek, kok jual tang nomor ke ben. Kan beda orang yang jual arisan, oke? Kan kini kepada saya maknain jual begina arisan nah. Beni melia arisan nah. Bisa. Jadi jadi hak kan. Sama seperti Jiholil andi toko. Toko ini laris. Paham? Jibat orang di toko, nikah juga nanti toko. Toko na Jihalil lebih mahal daripada tokonya Jibat orang. Kenapa? Karena toko itu mending kini kan laris, lebih laris, tidak ada masalah. Jadi nggak jual hak kemimpian, begitu paham gitu? Tapi ada yang perlu saya tekankan bahwa dalam kaidah tasawuf, game itu mun keterlaluan termasuk alatul lahwin, telah kalau pai gereng seberang bisa haram gitu nggak? Telah kalau pai siapa jonga, kalau pai gereng seberang bisa haram gitu, sebab kadang pakai yolok orang tak ngidingat, gitu. Paham? Itu kaidah tasawuf loh ya. Kaidah tasawuf loh ya. Jadi sampai melupakan kepada Allah, lupa kepada perintah Allah, bisa haram juga itu. Menjadi perantara untuk melupakan Allah. Tapi kalau game-game tidak sampai melupakan, hanya sekedar refreshing, ya toren geng mun khosok gelu tela ta'ala kok bener jadi Pak. Sampai elang sop punah gara-gara main game, haram gamenya itu. Ya apapun saja, maka main dom untuk lihat apa jang sopu, paham gitu? Main sekak untuk lihat apa jang sopu, ya haram gitu. Apa sekak ke yamun keren main sekak ke kini kesedeti perantaraan tak apa jang sopu, apa bayi sedeti perantaraan kan juga ada. Paham gitu? Yang menjadi perantara meninggalkan perintah Allah itu kan itu juga dihukumi haram. Mun keren tak menjadi perantara untuk tidak meninggalkan perintah Allah, ya tidak ada masalah. Ya toren main sekak, ya toren main dom, ya toren tidak masalah. Kayak muncul apa tak apa aja nggak haram juga jalan pun lah. Oke, ini. Tapi jawaban saya ini akan dikritik lagi kalau ini diunggah di YouTube. Oh berarti kiai ini sok tahu, iya dikit. Iya, mana berpandang lebur. Tapi kan saya bukan mengarahkan orang yang ada yang mendengarkan YouTube, saya hanya ingin mengarahkan kepada sampean yang ngaji sekarang. Kan ini kan? Oke. Ya tore main game cacing lo. Ya tore tidak masalah. Yang sampai melupa ke perintah Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut sampaikan testimoni dan juga ada pertanyaannya. Ceritanya begini Kiai, ada seseorang yang mengalami kecelakaan sepeda motor, kemudian kepalanya juga terbentur. Setelah sembuh, setelah diobati, ternyata memorinya hilang sampai huruf abjad A sampai Z itu lupa. Dia bisa menyebutkan tapi
menulisnya hanya mampu A. Dan juga hilang, kemampuan membacanya hilang, dan yang ajaib itu hanya Al-Fatihah ya, yang ingat, yang bisa dibaca. Hanya Al-Fatihah yang tidak hilang. Yang tidak hilang. Kemudian pertanyaannya, bagaimana dengan hukum sholatnya, Kiai? Betul. Iya. Nah, kata dokter itu memang akibat benturan dan mungkin dalam beberapa bulan ke depan memori itu insya Allah akan kembali. Demikian pertanyaannya, Kiai. Iya. Ada 3 orang yang oleh Allah tidak dikenai taklif. Salah satunya adalah orang yang gila, hilang ingatan sampai dia sembuh. Kalau sudah hilang ingatan, ibadah benereng oleh. Benereng oleh, ijak nyaman lah hilang ingatan. Apa jang bagi paksa akib jang duhur, bakun serokaat temulung salam. Hari duhur sepuh kok. Ibadah remah. Engki kan? Engki. Jadi enggak sudah, karena memang sudah hilang ingatan, Jadi makin paksa apa aja. Gula podan pernah ngurus rengga akinika. Apa jang bakun? Pejang tusak apa aja. Duhur. Apa durokaan? Bah, ma pejang durokaan ni. Apa dia? Mungkin ni duhur sepuh. Duhur sepuh. Atau kalau bendeng dainga. Benar, tidak ada apa. Itu termasuk salah satu yang memang sudah tidak ditaklif oleh Allah. Makanya mentah apa jangan gini kamu. Gila bang. Jadi usah gila. Orang tedung sampai jaga. Orang tedung sebenarnya tedung ngidingatan loh. Mun mian tedung sedikit wah ngidingatan. Kita tak jaga mian busam ya. King muncul telam kan beda terbebas. Tak apa. Terus likodoin pak. Sopo terbebas. King benih jangan segala dah. Terbebas king main tedung. Benih main game online. Benih. King terbebas ongku jet. Tak jaga sekali. Pas temu jaga. Temu le setengah petok. Pajang mas. Pajang niat kok. Kotok. Atau anak kecil sampai balik. Kena gini. Mun terpaksa ngelakonin kelakuan bagus. Apaan menembun si Andi kerjaan si Anji kenceran. Ingat anak gula, dia cek umur bi gula. Kita beli kesak ambil gula. Kita kalau gula kenceran. Jauh gula si majar. Kimon si beli ingat AA Wan Hashim di TB kini kapan. Pakai gula si majar. Ada lagi? Orang gula lodang, dah wenjangan. Menang-nang ambian menolak kita loraru keburu itu. Makin saya tak keburu. Dia saya tanya. Oke, sebung.